Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja telah dilaksanakan proses akad nikah antara saudara kita Muhammad Azzam Al-Qarni dengan saudari kita Rensi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi dan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kami ucapkan barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Selanjutnya, kami sebagai perwakilan dari keluarga pihak laki-laki yang mungkin datang dari beberapa tempat, kami sendiri dari Pasuruan, ada juga yang dari Sanggerahan kalau nggak salah tadi, atau mungkin tempat yang lain, maka sekaligus kami mewakili, kami menyampaikan kepada sahibul bait, jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan kepada kami dan semua jamuan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi Bapak dan Ibu keluarga sahibul bait, dan mudah-mudahan memberkahi pula acara yang dilaksanakan dengan khidmat ini. Berikutnya kami diminta untuk memberikan sedikit tausiah, dan kami sebenarnya tidak berhak untuk memberi tausiah karena di hadapan kami ada bapak-bapak yang alim, yang lebih berilmu, mungkin Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang di hadapan kami. Namun tidak mengapa, mudah-mudahan ini sebagai pengingat bagi diri kami sendiri dan terutama kepada pihak mempelai baik laki-laki maupun perempuan, serta pengingat pula bagi kita semua. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja semua di antara kita menginginkan keluarga yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, yang mana itu biasa disebut dengan istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tetapi kenapa di sana banyak terjadi hal-hal yang sebaliknya? Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, cekcok, pertikaian, perselisihan, bahkan juga akhirnya terjadilah perceraian. Maka ingatlah bahwa perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan dicinta oleh setan, terutama iblis. Sedangkan keharmonisan itu dibenci oleh iblis dan setan dan sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami tidak ingin menyampaikan banyak hal, tapi satu dua saja yang kami sampaikan sebagai pengingat bagi kita semua, bahwa untuk memperkokoh hubungan suami istri, jalinan rumah tangga, keharmonisan, sakinah, mawaddah, warahmah, maka kita harus meluruskan niat kita ketika menikah. Jangan sampai niat kita menikah hanya sekedar untuk memperturutkan hawa nafsu atau kebutuhan biologis saja. Jangan sampai tujuan menikah kita karena tidak enak dengan orang lain. Jangan sampai niat nikah kita hanya karena tertarik dengan ketampanan atau kecantikan saja. Lihat bagaimana orang yang menikahi pasangannya karena kecantikan atau ketampanannya. Kita harus ingat bahwa sebentar lagi bertambah tahun, 5 tahun, 10 tahun, kecantikan, ketampanan itu akan berangsur menghilang. Kalau kita menikahi pasangan kita karena cantik atau karena tampan, maka ketahuilah kecantikan dan ketampanan itu akan segera hilang. Dan kalau kita menikah hanya karena itu, maka tidak akan ada rasa sayang dan cinta kepada pasangan kita. Tapi yang membuat kekal kita mencintai sesama kita dan pasangan kita tidak lain kalau kita ini niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, "Maka lillahi yabqa."
apapun yang dilakukan kalau karena Allah, atas dasar Allah, taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka pasti akan kekal. Bahkan kekalnya di sini tidak hanya di dunia, berlanjut sampai di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana mereka yang menikah lalu bercerai, menikah lagi, bercerai lagi, menikah lagi, bercerai lagi, ternyata ada niatan yang kurang bagus. Bukan karena Allah, tapi karena kekayaan pasangannya. Tapi ketika dia dapati kekayaannya berkurang dan berkurang, bersama itulah berkurang rasa suka, tidak lagi cinta, dan akhirnya tuntutan cerai yang timbul. Demikian pula karena urusan dunia yang lain. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama yang kuat dan kokoh pada diri seorang pasangan kita, insya Allah ini akan bertambah kokoh, semakin harmonis, timbullah yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terutama mempelai laki dan perempuan, banyak terjadi perceraian itu kadang-kadang gara-gara kurang komunikasi antara suami dengan istri. Nah, maka untuk memperkokoh keharmonisan rumah tangga, jangan diabaikan sering-sering berkomunikasi antara suami istri. Jangan diabaikan ngobrol sama suami dengan istri dan sebaliknya. Jangan sekali-kali mengabaikan masalah ini. Karena kalau ada masalah sekecil apapun, apabila didiamkan masalah itu semakin membesar. Kemudian sulit untuk ditemukan titik tengahnya. Akhirnya yang terjadi cekcok, pertikaian, ujung-ujungnya pertikaian dan penyesalan seumur hidup, yaitu dengan perceraian. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan kepada kita supaya kita ini suami istri harus saling harmonis dengan memperkuat komunikasi, terus saling ngobrol, bahkan bila perlu bercanda. Islam dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu syai'in laisa fihi dzikrullahi fahuwa laghwun wa lahwun. Kata Nabi SAW, segala sesuatu apabila tidak disebut nama Allah, maka itu sia-sia dan tidak berguna. Illa arba'atu khisal, kecuali 4 perkara, kata Nabi SAW. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi SAW, masyun bainal gharadain, berlatih memanah. Ini adalah sebuah permainan yang mengasihkan. Tapi ini bukan hanya sekedar perkara-perkara yang laghun, tapi bermanfaat. Melatih kekuatan fisik, membidik bidikan yang tepat kalau ada musuh, dan seterusnya. Melatih kekuatan fisik, lari, berjalan, dan seterusnya. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ta'dibuhu farasah. Yang kedua, sia-sia yang tidak dianggap sepele, bahkan itu berpahala, adalah ketika berlatih atau melatih kuda. Di sini para ulama mengatakan bahwa seperti latihan, yaitu fisik, kemudian berlatih kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk alat-alat jihad nantinya. Ini termasuk yang dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga kata Rasulullah, wa mula'abatuhu ahlah. Yang ketiga adalah bercakap-cakap, bersendagurau dengan istri. Ini termasuk nomor 3, perkara-perkara yang sebenarnya itu adalah hal-hal yang sepele. Mungkin itu sia-sia, tapi sia-sia dalam bergurau, dalam bergaul, dalam berbincang dengan istri, dengan suami dan semisal, maka ini dihitung sebagai hal yang berpahala, sama dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana uswah kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW yang terbaik. Beliau ketika sedang i'tikaf 10 hari 10 malam berada di dalam masjid. Bahkan beliau membuat sebuah kemah di dalam masjid. 10 hari 10 malam beribadah, memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah. Maka beliau tidak mengabaikan ketika datang istrinya yang bernama Safiyah bintu Huyai. Datang kemudian bercakap-cakap, ngobrol sesaat, padahal dia sedang i'tikaf. Kemudian pulanglah Safiyah setelah mengungkapkan apa isi hatinya, mengatakan apa yang perlu dikatakan kepada suaminya, diterima dengan baik oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan diabaikan berkomunikasi yang baik antara suami dengan istri. Jangan saling egois, sering-sering minta maaf kalau merasa salah.
sering-sering merendahkan diri di hadapan suaminya, sering-sering merendahkan diri di hadapan istrinya, sering-sering minta pendapat kepada pasangannya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau melihat Rasulullah, beliau itu dijamin surga, perkataannya benar, wahyu dari Allah turun, tapi dia tetap musyawarah kepada atau dengan istrinya. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa diabaikan komunikasi antara suami dengan istri. Lalu yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memperbaiki komunikasi kita dengan pasangan kita, ada komunikasi yang harus kita perbaiki sebelumnya. Apa itu? Komunikasi dengan Tuhan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, sebesar apapun semangat kita dan sebesar apapun usaha kita, sebesar berapapun biaya yang kita keluarkan untuk pengorbanan mendapatkan satu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mustahil kita akan bisa mendapatkannya kecuali kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan dan memudahkan hal tersebut. Betapa banyak orang ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, tapi Allah belum menghendaki. Kenapa demikian? Karena Allah belum mentakdirkan. Kenapa demikian? Mungkin karena kita kurang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah lah yang menjadikan kamu sekalian suami istri, mawaddah, kasih sayang, rahmah muncul. Itu dari mana? Allah yang menurunkan kepada kita. Bukan semata-mata usaha kita, bukan semata-mata harta benda yang kita miliki, tetapi semata-mata kasih sayang dari Allah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, terutama kepada mempelai berdua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi acara akad nikah ini. Dan sekali lagi kami doakan barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.